Shalom, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Hari ini, pada hari Jumat Agung ini, 7 April 2023, kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk meneladani Kristus dalam kematian-Nya. Mari, saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 10 demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, jemaat yang telah menerima kasih karunia Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung peringatan kematian Yesus Kristus hari ini menyegarkan kembali ingatan kita serta meneguhkan iman percaya kita tentang menjadi pengikut Kristus sejati dalam konteks kehidupan kita yang tentunya akan selalu diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, berbagai kesulitan yang menguji iman percaya kita, baik secara pribadi, keluarga, komunitas, maupun dalam dunia profesi kita masing-masing. Maka lewat firman Tuhan hari ini, baiklah kita melihat hal-hal yang menjadi pelajaran berharga dan juga hal-hal yang menjadi teladan Kristus yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudariku, kita percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Yesus adalah 100% manusia. Dia adalah manusia yang secara lahiriah atau secara jasmani lahir dari manusia, yaitu Maria. Maka perasaan-perasaan lahiriah sebagai manusia ada pada Yesus. Rasa lapar, rasa haus, lelah, marah, tersenyum, menangis, dan lain sebagainya sebagai manusia umumnya. Yang kedua, Yesus adalah 100% Allah. Dia adalah Allah yang memiliki kuasa melebihi kemampuan manusia, memiliki kekuatan supranatural yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun dan kekuatan apapun. Sifat-sifat Allah ada pada pribadi Yesus. Kedua pribadi Yesus ini dapat kita pahami dari Injil Yohanes, yaitu Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Di sana dituliskan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita perhatikan saudara-saudariku, firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia yang terwujud di dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Lalu ada orang bertanya, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Dia bisa mati? Untuk menjawab ini saudara-saudariku, kita perlu membaca 1 Petrus 3 ayat 8. Di sana dituliskan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ternyata Yesus Kristus dalam kepribadiannya sebagai Tuhan tidak pernah mengalami kematian. Yesus mengalami kematian sebagai manusia. Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Pengajaran ini menjadi sangat penting sebab saat ini gangguan-gangguan daripada para haters, para pembenci kebenaran Kristus berusaha merusak iman kita untuk tidak meyakini keilahian Yesus dengan berbagai logika manusia yang terlalu lemah untuk memahami cara Allah
untuk menyelamatkan dunia ini. Maka tetaplah berpegang teguh pada iman yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudariku, firman Tuhan hari ini semakin menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia ilahi, yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia lahiriah. Lalu apa saja nilai-nilai itu? Mari kita perhatikan. Yang pertama, ia adalah imam besar yang berbeda dari imam lainnya. Dicatat dalam ayat 10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Siapakah Melkisedek ini? Melkisedek adalah Raja Salem yang memberkati Abraham. Dia tidak ditetapkan oleh manusia menjadi imam. Namun Abraham sebagai bapa orang percaya telah menerima berkat Tuhan melalui Melkisedek. Yesus juga tidak pernah ditetapkan oleh manusia menjadi imam. Namun dia telah menjadi imam yang telah menjadi perantara antara Allah dengan kita. Kalau imam-imam biasanya menjadi perantara permohonan-permohonan kita dan permohonan untuk pengampunan dosanya sendiri, serta selalu berulang-ulang datang untuk menyampaikan korban persembahan dan korban pengampunan dosa, Yesus tidak demikian. Yesus hanya sekali saja menyampaikan korban, tetapi bukan dengan korban bakaran, bukan dengan korban sembelihan, dan tidak pernah menyampaikan permohonan pengampunan dosa untuk dirinya sendiri. Dia melakukannya untuk manusia, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Saudara-saudariku, untuk itulah hal pertama dan yang penting untuk kita teladani secara praktis dalam hidup kita sehari-hari dari peristiwa salib ini adalah nilai pengorbanan. Nilai pengorbanan Yesus menjadi teladan yang berharga bagi kita. Apakah saat ini kita sudah masuk kepada sebuah pribadi yang rela berkorban? Katakanlah saudara-saudariku, kita tidak akan pernah bisa menjadi seperti Kristus dalam kesempurnaan pengorbanannya. Namun sebagai pengikutnya, kita harus semakin menumbuhkan nilai-nilai pengorbanan dalam diri kita. Misalnya, dengan memberi waktu, tenaga, atau sumber daya yang ada pada kita untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Atau mengampuni orang yang menyakiti hati kita, mengorbankan perasaan kita. Tentunya pasti ada di antara kita yang pernah disakiti orang lain. Tetangga kita, teman sekerja kita, atasan kita, bahkan mungkin juga disakiti oleh pendeta kita. Salah satu contoh pengorbanan Kristus adalah ketika ia sudah disalibkan, dia masih berdoa kepada Allah untuk mengampuni orang-orang yang menyakitinya di kayu salib. Kita dapat meneladani ini dengan mengampuni orang yang menyakiti kita, atau mungkin telah melakukan kesalahan kepada kita. Atau mungkin yang ketiga, mengorbankan titik nyaman hidup kita untuk sebuah kebenaran. Seringkali kenyamanan hidup kita menjadi penghalang kerelaan kita berkorban. Tetapi Yesus mengajarkan supaya kita selalu menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Sehingga dengan prinsip itu, kita akan sanggup mengorbankan kenyamanan hidup kita untuk kebenaran itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal yang penting kedua yang harus kita teladani secara praktis lewat pengorbanan Kristus adalah sebagaimana dicatat dalam ayat 8, yaitu nilai ketaatan. Di sana dituliskan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Andaikan kita ditanya, apakah Yesus sanggup mengalahkan para prajurit yang datang menangkapnya? Atau sanggupkah Yesus melakukan sesuatu supaya dia tidak jadi disalibkan? Jawabannya jelas sanggup, karena dia adalah Allah. Tetapi dia tidak melakukan itu. Karena apa? Karena dia taat, dan ketaatan kepada Allah itulah yang menghantarkannya kepada kematian. Namun karena ketaatan itulah juga menghantarkannya menjadi pemenang. Dia pun menang dengan kebangkitannya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, ketaatan sebagai seorang Kristen akan nyata dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan, yang mengarahkan kita untuk hidup dalam kebenaran, sekalipun harus mengorbankan sesuatu yang ada dalam diri kita. Namun percayalah,
Ketaatan kepada firman Tuhanlah yang akan menghantarkan kita menerima upah dari Tuhan sebagaimana Yesus Kristus menerima kemuliaannya. Selamat merenungkan pengorbanan Kristus hari ini dengan nilai-nilai pengorbanan dan ketaatan kepada Allah untuk sampai kepada kemuliaannya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.